Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 21 Agustus. Uang kertas palsu kembali beredar di pasaran Taiwan. Kali ini tidak hanya memiliki garis pengaman, namun juga memiliki logo watermark jika dilihat melalui cahaya. Bank Sentral bahkan mengakui bahwa ini adalah uang kertas palsu $500 Taiwan dengan tingkat kemiripan tertinggi sejauh ini. Polisi menelusuri jejak dan menahan seorang pria yang memiliki latar belakang seni di kota New Taipei. Ia secara khusus memalsukan uang kertas $500 Taiwan karena khawatir uang $1.000 Taiwan mudah dikenali. Polisi berhasil menciduk banyak ikatan uang palsu. Sebelumnya, jika menerima uang kertas dengan tekstur yang jelek dan tidak memiliki benang pengaman akan dicurigai sebagai uang kertas palsu. Tetapi uang kertas yang satu ini tidak hanya bisa menipu mata telanjang, bahkan mesin deteksi uang juga tidak bisa membedakannya karena uang kertas nominal 500 ini dibuat dengan detail yang dilengkapi benang pengaman dan tanda air atau watermark saat diperiksa di cahaya. Lebih dari 20 bank di Taipei, New Taipei, Keelung, dan Taoyuan melaporkan ada uang palsu berkualitas tinggi yang beredar di pasaran. 田姓犯嫌曾经交付300多张的500元伪钞给毒品犯嫌，比对伪钞序号与中央银行提供的伪钞序号相符合。 Kasus ini terungkap saat polisi melakukan penangkapan narkoba. Nomor seri uang palsu dari rumah tersangka sama dengan nomor seri uang palsu yang diumumkan Bank Sentral Taiwan. Setelah diselidiki, pria bermarga Tian yang berusia 40-an tahun tidak hanya berlatar belakang seni dan memiliki studio kerja sendiri. Dari kediaman juga ditemukan peralatan membuat uang palsu yang diduga disuplai ke sindikat kriminal untuk mengocokkan lawan yang kemudian beredar ke pasaran. Ia memilih uang nominal $500 Taiwan karena khawatir uang senilai $1.000 Taiwan mudah untuk dikenali. Untuk membedakan keaslian uang, polisi mengingatkan untuk meraba tinta hitam pada uang yang agak menonjol. Selain itu, tinta angka nominal uang di sudut kiri juga akan berubah warna pada sudut yang berbeda. Namun berhubung ada kemajuan dalam pembuatan uang kertas palsu, warga diimbau untuk waspada agar tidak mengalami kerugian. Tidak puas dengan Wakil Presiden William Lai yang transit di Amerika, TPR Tiongkok memulai latihan militer di sekitar Selat Taiwan sejak tanggal 19 untuk memberi tekanan militer terhadap Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional juga telah meningkatkan patroli kesiapan tempur untuk menunjukkan tekad Taiwan. Pakar menganalisis bahwa TPR sedang menguji kesabaran Taiwan. Wakil Presiden William Lai Ching-te mengadakan kunjungan ke Paraguay dan sempat transit di Amerika Serikat baru-baru ini. Hal ini memicu Tentera Pembebas Rakyat atau TPR memulai latihan militer di sekitar Selat Taiwan pada tanggal 19. Selain bersiaga di laut, Angkatan Udara Taiwan juga memperkuat patroli dan bersiap untuk perang. Jet tempur F-16 dan IDF juga segera mengudara sebagai respon dan pasukan darat juga memperkuat pertahanan regional. Dalam 24 jam dari tanggal 19 hingga 20, Kementerian Pertahanan Nasional atau MND mendeteksi total 45 sorti jet tempur dan 9 kapal tempur beroperasi di sekitar Selat Taiwan dan 27 sorti diantaranya melewati sepanjang garis tengah selat. Analis menyebutkan bahwa TPR sedang menguji tanggapan dan kesabaran Taiwan. Berhubung TPR sering melakukan perang kognitif melawan Taiwan, kali ini MND mengumumkan video pengawasan terhadap TPR yang mendukung untuk mendapatkan kembali dominasi perang informasi. 它很多时候会透过不同的手段的行使方式去测试我方的红线，还有我们是不是会在特定的地方退让，那让他们可以再更进一步。 Institut Amerika di Taiwan menyatakan Amerika mendesak Beijing untuk berhenti menekan Taiwan dan beralih ke metode dialog. Selain itu juga akan terus memantau situasi latihan militer. Sementara Ketua Komite Pakar Ekonomi Jerman mengatakan jika Tiongkok menyerang Taiwan, Jerman akan mengurangi hubungan ekonomi dengan Tiongkok untuk menghindari momen konflik. Parade pengembalian jalan kepada rakyat yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat diadakan di Ketagalan Boulevard tanggal 20 Agustus sore. Menteri Transportasi dan Komunikasi menerima tuntutan 5 keselamatan jalan yang diajukan oleh LSM. Ia juga membungkuk dan meminta maaf karena merasa pemerintah tidak menyediakan kondisi jalan yang aman dan baik. Tanggal 20 Agustus sore, LSM Keselamatan Jalan mengadakan parade pengembalian jalan kepada rakyat dengan mengajukan 5 tuntutan, termasuk meluncurkan visi nol kematian, menyuruhkan partai penguasa untuk menunjukkan tekad dan keberanian untuk mereformasi lingkungan lalu lintas, mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera pejalan kaki pada tahun 2030, dan mencapai target nol kematian pejalan kaki pada tahun 2040. Menteri MOTC menerima tuntutan tersebut sambil membungkuk dan meminta maaf kepada semua pihak karena merasa pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik. LSM juga menyatakan bahwa parade ini hanyalah permulaan. Mereka akan terus memantau apakah kebijakan keselamatan jalan diterapkan di masa mendatang.
Akibat hujan lebat selama beberapa hari, lubang besar muncul di sebelah kantor Pemkab Hsinchu hari ini. Kemarin, lubang sebesar sebuah mobil juga muncul di lokasi proyek baru di distrik Wanhua, kota Taipei. Ini merupakan lubang kelima yang terjadi di kota Taipei dalam 100 hari terakhir. Sinkhole atau lubang yang besar ini muncul di dekat gedung pemerintahan Kabupaten Hsinchu pada tanggal 21 dan menyebabkan pipa gas dan air pecah. Sementara di lokasi konstruksi di Wanhua, kota Taipei, juga muncul jalan amblas seluas badan mobil pada tanggal 20 dan merupakan sinkhole kelima di kota Taipei dalam 5 bulan terakhir. Sinkhole keempat terjadi pada malam tanggal 19 di Mingsen East Road dengan panjang, lebar dan dalam masing-masing 1 meter. Kantor Konstruksi Baru atau NCO menyebutkan penyebab utama kejadian adalah kerusakan dasar parit di samping jalan yang menyebabkan erosi pasir dan memperbesar rongga tanah. Kantor Teknik Hidrolik atau HEO akan segera memperbaiki dasar selokan, namun warga di sekitar masih merasa was-was. 如果骑车的人开太快，因为那是算是转弯的那个半径里面嘛，可能会塞到。 Sinkhole yang bermunculan di kota Taipei membuat anggota parlemen mempertanyakan anggaran pemeliharaan jalan kota Taipei yang melebihi 2 miliar dolar Taiwan mengapa masih memiliki jalan berkualitas di bawah standar. 路面品质我们可以确保是一个没有问题的。那如果说遇到有任何管线造成我们路面掏空或破损的情形，我们就会立刻进来做一个开挖，做一个紧急的处理。 Departemen Pekerjaan Umum Taipei menjawab bahwa mereka telah menyusun langkah-langkah pencegahan dan memperkuat inspeksi jalan secara berkala. HEO juga akan memeriksa saluran pipa dan kota pemeliharaan guna mencegah terulang terjadinya sinkhole. Kereta api Taroko yang menuju ke utara ditabrak oleh sebuah mobil yang menerobos masuk ke dalam rel saat melaju di Desa Jiamin Hualien pukul 6 pagi ini, menyebabkan gerbong keempat penyok. Untungnya tidak ada korban luka. Layar monitor merekam kereta api Taroko nomor 401 yang melintas di perempatan jalan. Sebuah mobil putih tiba-tiba menerobos ke dalam rel dan langsung menabrak gerbong keempat kereta hingga penyok. Untungnya tidak ada penumpang yang terluka. Mobil juga hampir hancur total. Pengemudi dilarikan ke rumah sakit dengan luka ringan dan nilai kandungan alkohol mencapai 0,3 mg. Namun benturan tersebut menyebabkan kereta Taroko kehilangan tenaga. TRA segera mengirim kereta Puyuma untuk menjemput 307 penumpang di atas kereta. Insiden tersebut menyebabkan kereta tertunda lebih dari 120 menit. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan pameran robot di Tiongkok. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.